Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Zuriah pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 4. Anak-anakku, siswa-siswi SDN Karangtengah 7, hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta pada kebersihan. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia agar menjaga kebersihan. Perintah Allah untuk menjaga kebersihan terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Mudaththir, ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi, anak-anak, banyak amalan yang harus kita lakukan dalam keadaan suci atau bersih, seperti sholat, puasa, dan tawaf ketika haji. Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan selanjutnya. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, air seni atau air kencing, dan lain-lain. Anak-anak, najis pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, dan cat. Tanah, tinta, dan cat memang kotor, tapi belum tentu najis ya. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali ASI. Cara membersihkannya adalah bekas air kencing itu diperciki air bersih sebanyak 3 kali, maka najisnya sudah hilang. Yang kedua adalah najis mutawasithah, yaitu najis sedang. Contohnya darah, nanah, kotoran hewan atau manusia, air kencing, makanan dan minuman yang dimuntahkan, bangkai, dan sebagainya. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan membasuh yang terkena najis dengan air bersih yang mengalir hingga sifat-sifat najis itu hilang, seperti baunya, rasanya, bentuk fisik, dan juga warnanya. Yang ketiga adalah najis mughaladzah, yaitu najis berat. Contohnya anjing dan babi, serta segala sesuatu yang berasal dari keduanya. Misalnya air liurnya, kotorannya, bulu, dan sebagainya. Bagaimana kalau badan atau pakaian atau tempat kita itu terkena najis mughaladzah ini? Misalnya terkena air liur anjing, kita sedang lewat, ada anjing lewat, kita dijilat, maka ada air liurnya. Maka cara membersihkannya yaitu kita basuh najis itu sebanyak 7 kali. Salah satu dari 7 kali itu dengan menggunakan tanah. Jadi dicuci dulu dengan air yang mengalir. Nah, setelah itu kita basuh dengan tanah. Nah, cuci lagi dengan air, maka sucilah atau bersih dari najis mughaladzah. Maka anak-anakku, jika kalian memiliki anjing, maka sebaiknya tidak ya, karena dalam Islam anjing itu memang najis, jadi bisa menghalangi kita untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya ya.
Anak-anakku, selain kita dianjurkan untuk bersih dari najis, kita juga harus bersih dari hadas. Hadas, apakah hadas itu? Hadas adalah keadaan sedang tidak suci. Hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air kecil dan besar, dan buang angin atau kentut yang menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Jadi jika kita buang air besar atau kecil, kita cebok dulu, dibersihkan dulu baru bisa wudhu. Tapi kalau kentut tidak perlu dicuci, maka langsung wudhu. Jadi hadas kecilnya hilang setelah kita melakukan wudhu. Hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan keluar darah haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau jika tidak ada air bisa dengan tayamum. Anak-anakku, perlu kalian ketahui pula bahwa di dalam Islam kita diajarkan tentang istinja atau cebok. Istinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari kubul. Kubul itu tempat keluarnya air kencing ya, dan dubur, tempat keluarnya kotoran. Istinja atau cebok harus kita lakukan setiap kali kita buang air besar dan buang air kecil. Istinja dapat menggunakan air, tisu, batu, dan daun kering atau benda yang kesat ya. Jika cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih ya. Jadi kalau misalnya tidak ada air, yang ada hanya tisu, boleh kita cebok dengan menggunakan tisu. Atau misalnya kita pergi ke hutan ya, yang ada hanya daun kering, boleh juga dengan daun kering atau batu ya. Setelah kalian pelajari tentang hadas kecil, tentang najis, dan cara mensucikannya, jadi jika kita akan sholat, maka badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat ya, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih ya, jadi harus rajin sikat gigi, mandi sehari 2 kali, dan gunting kuku ya. Jadi dijaga badannya harus tetap bersih. Pakaian juga harus bersih. Misalnya yang kita pakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, kalau bersih tempat seperti apa? Ruang tamu, dapur, tempat tidur, ruang kelas, halaman, WC, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta pada kebersihan. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia agar menjaga kebersihan. Mudah-mudahan anak-anakku, setelah kalian pelajari pembelajaran hari ini tentang najis, hadas, dan lain-lain, kalian bisa menjaga kebersihan badan kalian, pakaian, dan tempat ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.